Yang ketiga wal hirsu, ya, serakah, tamak, merasa tidak cukup, takut nggak makan, takut nggak kekurangan, takut gimana, sesuatu yang belum terjadi sudah ditakuti dalam hati, maka ini disebutnya serakah, tamak. Jangankan tidak ada, adanya pun merasa kekurangan. Subscribe Abah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusalli al-farqatin tatawwu'an. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim mushola at-tahiriyah, juga dari berbagai majelis taklim, masjid dan mushola kelurahan Angke, Tambora dan sekitarnya, terutama pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asrori beserta jajaran, murotibil acara, Ketua RT 01 RW 03 Bapak Haji Ali Sumandar, serta seluruh jajaran Disma dan juga seluruh Bapak pemuda yang hadir, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena masih diberikan kesempatan untuk terus mencari apa yang dibutuhkan, baik duniawiyah terutama ukhrawiyah. Karena kita di dunia perlu bekal, di akhirat juga perlu bekal. Di dunia orang ingin senang, apalagi di akhirat. Walaupun di dunia tinggal sesaat, tapi orang serakah, seolah-olah keserakahannya ini membawa kehidupan seolah-olah tidak akan terjadi kematian. Maka kita sadar bahwa itu adalah khutuwati syaitan, bahwa kita sadar bahwa itu adalah hasutan-hasutan. Sebab setan secuil pun tidak akan membiarkan orang berbuat kebaikan, karena dia usahanya, upayanya untuk menjerumuskan manusia menjadi pengikutnya dan menjadi tetangganya nanti di neraka. Naudzubillah min. Oleh karenanya, hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita menuju materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu di halaman 255, bab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika
wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imrana fit Taurati inna ummahatil khotoya salasun al-kibru wal hasadu wal hirsu panasya'a minha sitatun pasirna tis'ata al-ula minas sayyati as-sab'u wan naumu wa rohatu wa hubbul amwali wa hubbus sanai wal mahmudati wa hubbur riasati. Hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki bab yang ke-9, 5 makalah berdasarkan hadis dan perkataan sahabat, masing-masing mengandung 9 butir nasihat. Artinya bahwa di dalam bab yang ke-9 ini ada yaitu 5 makalah, di dalamnya berdasarkan hadis dan juga makalahnya para sahabat. Di mana di makalah yang pertama ini langsung diawali oleh hadis. Makanya kita mah semua dikaji. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Makanya kita dakwah nggak pernah ngajak kembali. Kalau mereka kan seringkali kita dengar, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Ih, kumaha dia lah. Untuk ngajak-ngajak jadi bahwa lagi betul mana. Biasanya orang yang ngajak kembali berarti habis meninggalkan. Setelah meninggalkan baru sadar ngajak kembali. Kita mau kembali kemana? Di bawah lagi gitu ngaji. Iya. Jadi Al-Quran diaji tafsir Jalalain, tafsir Munir. Ya. Kemudian hadis diaji banyak di Nasaihul Iman. Ijma'nya dikaji Fathul Qorib. Kiasnya ada di dalam fikih. Jadi kita mah udah 4-4-nya dikaji, karena itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Maka oleh karena itulah kata Nabi di dalam sabdanya, Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imrana fit Taurati. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat. Memang kitab Taurat ini adalah terkenal dan diturunkan kepada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa sempat menerima 10 suhuf sebelum turunnya Taurat. Mana diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dalam Taurat, sesungguhnya sumber kesalahan itu ada 3. Jadi yang 3 ini nanti ngepet bercabang-cabang. Tapi sumbernya mah ada 3. Tapi kalau dihitung nggak terhitung kesalahan itu. Tapi dari yang 3 ini lahirnya. Ya. Inna ummahatil khotoya salah satu. Ing satu hune pirang-pirang boke kalau luputan ikut telu. Jadi ada 3 daripada yang kesalahan. Al-kibru yang pertama dia kerok, yang menjadi sebab orang jadi salah lantaran punya penyakit takabur.
Kalau ada takabur itu ada dua maknanya. Ada takabur sombong, ada takabur tegang mana? Takabur. Takabur. Iya. Ada takabur sombong, kalau takabur ya kemana? Takabur berarti nggak kemana-mana. Nah itu sehingga disingkat menjadi DRS. Dokter Andas. Nah ini contohnya nih DRS. Gara-gara takabur ini, sehingga di rumah saja DRS. Ya. Kenapa ini orang disebut sombong jadi salah? Karena kesombongan itu min khutuwati syaitan. Kesombongan itu adalah laku-laku setan. Makanya orang sekarang pada nyombong-nyombongin keturunan, pada nyombong-nyombongin pangkat, pada nyombong-nyombongin kekayaan. Padahal itulah daripada unsur kesalahan. Jadi ngempet ini kesalahan. Padahal kita sudah dapat wejangan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Sebenarnya udah selesai. Jangan ngomong-ngomong turunan-turun udah pusing karena hulu. Sanajan anak sasahage turunan saha baik, urang mana baik, teu salat mah dibebek dia kemarin. Bener tuh? Gitu. Ketus kabar Nabi, ini hadis. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semuanya berasal dari Adam. Nekurang negro, Cina, Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia, semua kullukum min Adam. Kamu semua berasal dari Nabi Adam. Makanya dibedakan oleh Allah, karena pada saat Allah menciptakan Nabi Adam diambil dari tanah-tanah yang berwarna. Ada tanah yang putih, tanah hitam, tanah merah, tanah abang, tanah pasir, tanah sereal, tanah kusir, banyak. Supaya apa? Li ta'arrafu, supaya kalian saling mengenal dan saling bisa membedakan. Oh ini Cina, oh begini. Oh ini Jepang, ini Afrika, ini orang Belanda, ini orang Mekah, ini orang Indonesia, apa? Mata orang kapanggih di mana baik, jeung orang Indonesia lagi hajian, lagi umroh, ketemu dengan orang Indonesia, udah gak diragukan. Didelek orang tuh model padil. Nah, semua jauh begitu. Apa kembali? Nah, lantaran naon orang Indonesia kaciri, rata-rata pesek. Nah, gitu. Misalnya lah, perlu digambarkan. Nah, kaciri. Coba kalau seandainya Allah tidak membedakan, sama semua, Belanda begitu, Jepang begitu, Arab begitu, Indonesia begitu, keliru kita. Jangankan beda negara, satu negara aja beda-beda. Ini orang Indonesia kan beda. Padahal hidungnya di situ, lubangnya di situ, bibirnya di situ, mata di situ, telinga di situ. Tapi ada kesan bisa dibedakan. Ini Aceh, ini Padil, ini Watere. Kayaknya wah. Ayeuna lamun cenah teu bisa dibeda-beda, kaliru urang. Awewe dibedakeun ku Allah, walaupun sama-sama perempuan. Bahkan kembar sekalipun itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Lamun teu dibedakeun bingung ya pemajikan urang pemajikan batu ya. Tuh. Ya. Wa Adam min turab. Kalau kamu semua berasal dari Adam, sementara Adam berasal dari tanah. Makanya kula bingung. Ngaji geus puluhan tahun di mana-mana masih kene aya jamaah nu nanya siapa bapaknya Adam. Ieu kan.
masih nanya siapa mboke Nabi Adam. Nesbuhu Nabi Adam ku Allah diciptakan langsung dewasa. Tuh Allah menciptakan Nabi Adam tidak melalui proses bayi. Kalau diproseskan bayi berarti ada ibunya, berarti bukan manusia pertama dong Nabi Adam kalau dia punya ibu. Ya, maka begitulah Allah memperlihatkan tanda-tanda kudratnya, tanda-tanda irodahnya, tanda-tanda kekuasaannya agar supaya manusia la'allakum tashkurun, supaya bisa mensyukurinya. Itu. Ya. Jadi awas, orang bisa salah dan kesalahannya terus bertambah parah lantaran di hatinya ada penyakit sombong. Iya. Sombong karena merasa mentang. Sombong karena merasa lebih mulia. Sombong karena merasa lebih kaya. Sombong karena lebih pangkatnya tinggi. Nah itu. Dan anggaplah apa yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai anugerah. Kalau seseorang diberikan kelebihan dianggap anugerah, maka itu akan memberikan jalan keselamatan. Tapi kalau sesuatu Allah memberikannya dijadikan sombong, itu juga akan menjadi malapetaka. Terpercaya kiai gerapayan banget. Sebab buktinya nanti ba'dal maut, hinanya mulianya manusia bukan di dunia. Di dunia mah tidak terlihat mulianya itu karena menurut bahasa manusia. Kenapa manusia dimuliakan di dunia? Hiji loba duit. Jelema loba duit di dunia nomor 1 dimuliakan walaupun orang kafir. Orang kafir sholat henteu, puasa henteu, zakat henteu, tapi kalau nyuruh ditaati. Lantaran loba duit. Tapi orang Islam nyuruh moal didenge lamun barang laksa. Ada keterangannya, saya ngomong kalamul fakri lam yusma walau kana alima. Orang fakir kalau ngomong nggak didengar walaupun dia punya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu bisnis. Bagaimana ilmu bisnis? Tiap hari ngomongnya miliar. Pangkatnya ustaz, kiai. Ngomongnya miliar dulu. Pokoknya nanti kalau cair mah 2M mah masuk. Siapin aja rekeningnya. Cuman itu yang 2M itu harus ditembus dengan 30 juta. Ustaz punya enggak 30 juta? Kalau ada nanti cair kita bagi 2. Enak yang kena ulun. Tiap minggu ketemu cair deh cair. Giliran ke warung mak Samsu bawa bos utang lah. Nah ini namanya apa? Hayalan. Ya, kalau di dalam kitab mak tulil amal. Ya, jadi kebanyakan berhayal, akhirnya orang malas bekerja, malas usaha, lantaran bakal cair. Siramnya, aku apa dia? Kena stres. Tumben saya tadi lidinya. Jika nama kayak kaya dia. Bapak angkat lu kemana nih? Kan tiap hari Rabu dia undang. Emang tadi lupa? Nggak mampir ke agen? Jadi jauhi sombong. Nggak ada. Karena sombong itu bukan menyelamatkan, tapi akan menyesatkan, bahkan menjadi malapetaka. Itu akibat sombong.
Kemudian yang kedua adalah wal hasadu, penyakit iri dengki. Hasud berarti itu kotor enggak hatinya? Banyak sampahnya enggak? Mampet enggak? Akibatnya banjir enggak? Timbulnya penyakit, DBD, demam berdarah. Akibat apa? Akibat kotor. Kenapa kotor? Karena hasud. Kenapa hasud? Karena iri dan dengki. Nanti dibahas tentang iri dengki. Iri dengki itu dia menginginkan nikmat orang lain berpindah kepada dirinya sendiri, dan apesnya dia pengen pindah kepada orang lain. Jadi itulah namanya iri, hasud. Maka ini diuji, siapapun Allah kasih penyakit ini. Mungkin orang-orang berpikir enggak kali kiai mah bohong. Walaupun dia pangkat kiai, pangkat abuya, pangkat apapun, tidak ada yang tidak diberi hasud. Karena hasud adalah ujian. Kalau memang nggak dikasih, atau malaikat namanya. Cuman malaikat aja oleh Allah yang tidak diberikan nafsu. Makanya sombong nggak ada, takabur nggak ada. Atau kalau mau sombong sama malaikat bisa nyabut nyawa. Kalau mau sombong mah nurunin hujan, tuh. Tapi nggak sombong. Guprokan sekali hujan harus sombong mana? Mikail nggak pernah teriak-teriak, padahal sering kita baca Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangsekala, Israfil mencabut nyawa. Yang bisa nyabut nyawa aja enggak banyak omong, lantaran tidak diberi hawa nafsu. Makanya orang tuh melakukan apapun karena nafsu, ya, termasuk hasud, iri dan dengki. Yang ketiga wal hirsu, ya, serakah, tamak, merasa tidak cukup, takut nggak makan, takut nggak kekurangan, takut gimana, sesuatu yang belum terjadi sudah ditakuti dalam hati. Maka ini disebutnya serakah, tamak. Jangankan tidak ada, adanya pun merasa kekurangan. Makanya orang tuh kalau mau kaya nggak tanggung-tanggung, kalau mau miskin nggak tanggung-tanggung. Tapi perbedaannya, kalau kayaknya aja masih tamak, berarti hakikatnya dia tetap orang miskin. Dia kaya. Orang-orang susah menganggapnya, milioner dia mau kaya. Tapi dia juga masih ketakutan, tidak menikmati hartanya. Maka hakikatnya dia miskin. Lalu siapa orang yang dianggap kaya? Dimanfaati malihi linas, orang yang hartanya banyak bermanfaat bagi manusia. Itu orang kaya. Beda jeung lagu omah. Hari omah apa lain? Walau baju sederhana, walau makan sederhana, walau serba sederhana, asalkan hutang tak punya, itulah orang yang kaya. Beda. Asal nu penting mah waktu dahar, waktu ngaji, waktunya sholat, waktu ngopi ngerokok, henges tibra, bukan hutang, cek oma, itulah orang yang kaya. Daripada kaya kalau hutang. Nah itu hebat. Jadi ingat nih, 3 perkara ini adalah bibit daripada kesalahan dan dosa. 1 takabur, 2 hasud, 3 serakah. Ini semua penyakit hati karena adanya di dalam hati, bukan di otak. Otaknya pemikiran. Ya, kalau ini hati, rasa. Ya. Dari ketiga sumber itu lahirlah 6 kesalahan, 6 macam kesalahan. Berarti 1 melahirkan 2 kali 3 berapa?
Nah, ya. Maka 6 macam kesalahan lahir dari tadi, dari sombong, dari hasud, dari serakah. Mana diantaranya? Yang pertama dilahirkan oleh sombong takabur adalah makan yang kenyang, yang ada di pikirannya tidak memikirkan yang lain, nggak mikirin bagaimana akhirat, bagaimana mati, bagaimana nggak bawa iman, nu aya dina pikiran kekenyong banget. Nah, nanti besok saum kita, besoknya lagi morake canggih datang 2 minggu mesti jadwal tuh. Apakah dia berpikir jangan 2 minggu ke morake ke Grogol segala macam, 1 minggu aja nyampe ke umur kita, belum ada yang bahas itu. Ketika ada orang berunding rencana, ada gak yang membahas gimana kalau mati? Gak ada kan? Gak ada. Kenapa? Karena semua oleh setan dibawa lupa supaya ingatnya tetap urusan dunia. Itu. Ya. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Bukan berarti nggak boleh tidur. Tidur itu obat. Tidur juga ibadah. Tidur itu juga spirit. Orang kalau nggak tidur bahaya. Walaupun insomnia. Jangan bahas. Bener tadi? Tanya bener. Insomnia. Kurang tidur. Insomnia tidak bisa molor. Ini mah kebanyakan molor. Cari kanan dia. Ngisi-ngisi naik bahas. Ada nggak di pelajarannya? Coba diulang lagi. Insomnia apa itu? Leksona. Payah nih bapak dia. Jika salah kuliah ya. Aduh. Bukan nggak boleh tidur, tapi di sini kalimatnya terlalu banyak. Kan sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan. Sesuatu yang dianggap lebih itu tidak baik. Bapak pakai baju lebih gabrik di pakai goreng tuh. Celana dikulung dianggap lebih. Di bawah potong tuh. Nah dipotong ulah kaluhur sieun dulu kahanap sieun cacing mawa gamblok tas kemudian make tubuk jenggotna panjang doang musafir dianggapna wahabi. Tuh, gurunya si Ilham yang kemarin almarhum itu, makanya dia tuh suruh bacakan suratul Fatihah. Masya Allah, nggak nanya lagi dia, untung langsung dicegah sama saya. Jangan, kenapa? Mamut di kuburan kan? Dia mah nggak suka di Fatihah, ketika nggak nyampe, bid'ah, malah ngecekek lu nanti. Gua panas dingin di kuburan, kenapa? Ini gara-gara dibaca Fatihah Mas Ilham. Gitu ya. Nah yang ketiga, lahir daripada penyakit hasud, takabur, serakah, tamak, apa? Gemar bersenang. Sesekali boleh, tapi jangan terus-terus. Kalau terus-terusan kan ntar meninggalkan akhirat. Gemar bersenang-senang, orang tuh selalu mencari kesenangan, sedangkan kesenangan dunia mah itu hanya tipuan. Sementara kesenangan yang hakiki adalah alam akhirat. Maka kita jarang untuk mencari kesenangan buat nanti. Sekarang orang mencari kesenangannya buat sekarang, karena sekarang mah langsung dinikmati. Itu. Ya. Kemudian yang keempat, gara-gara sombong, takabur, serakah, tamak akan melahirkan cinta harta, disebut hudud dunia. Awas, jangan salah memahami. Ntar begini, nanti tafsirannya kalau di sini cinta harta menyalahkan, mengejek,
dan mencela kepada orang kaya. Orang kaya kalau dia berbagi, orang kaya kalau dia infak, kalau dia fakir miskin disantuni, semua kebutuhan Islam sabilillah dibela, itu anugerah harta barokah. Tapi yang disebut cinta harta tadi kumet, bahil, kikir, dalam bahasa India disebut merege. Itu. Jadi kalau orang cinta harta seperti korun. Ya, jangankan sedekah kepada orang lain, anak pemajikan hayang baso ulah. Dia dong bisa nyinduin bae dia. Puasa Pak hayang baso. Tahu enak siapin itu. Ulah bae aya salah gitu. Pamajikan hayang rada ngeunah dahar ulah. Pamajikan anak ulah. Geus nunun duit nage dina bantal tuh punya. Soal lagi bageuna mah pada umat ieu ATM. Teu dina bantah. Akhirna eta bantalna ku pamajikanna teu nyaho dia dipoe. Pas dipoe diharapna aya parungan. Diharap da ieu aya parungan. Aturakeun bantalna ketik angin, kabulun kabeh. Kebakar. Duit di bantal. Kenapa? Karena istrinya mah nggak tahu kalau itu dalamnya duit. Kamu punya duit kamu disebut gitu. Akhirnya apa? Stres. Dia menikmati kagak, manfaat enggak, akhirnya celaka. Jadi kalau disebut cinta berarti segala-galanya. Meninggalkan akhirat, mengejar dunia gara-gara sombong dan takab. Selanjutnya senang dipuji orang. Tuh. Kalau orang sudah mengharapkan puji-pujian, waduh, ini nanti kalau nggak disanjung dia nggak ngasih. Kalau nggak disanjung mual merek, ayah merek di alam, di alam pelit, ayah kita ya. Guru di alam baik, cek apa dia air pusing capek ngangkatnya. Jemaah yang diangkat-angkat baik. Ada yang begitu, kalau diangkat-angkat baru ngasih. Saya juga punya teman yang begitu dulu. Itu pelit bukan main. Tapi ada akalnya saya Pak. Diajak ke imam Randa. Diajak. Nah, datang ke imam Randa. Orang teh, dia ngomong ngerokok Samsu mengenai ya kopi, mulai cenah. Tapi lamun di kamar mah, pelus dah, ngerokok, ada duit, ini expect. Tapi begitu dibawa ngajak, kan gengsi. Cak orang teh ieu ulah sabungkus ciki gengsi, padahal mah bohai, geus beli ke kabeh. Dia datang ke kamar mengambil aja gara-gara dia. Itu ya. Makanya ketika orang senang dipuji, ini nanti akan menjerumuskan kepada ria. Jadi setiap pekerjaannya selalu ingin dipuji oleh orang lain. Nah ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena orang yang dia hakikatnya dia hanya mendapatkan pujian dari manusia, tapi tidak mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu. Kemudian yang keenam, cinta kepangkatan. Orang selalu ingin punya pangkat. Kenapa? Lahir dari keserakahan. Orang kalau sudah serakah, maka pangkat jangan dikasih orang. Pangkat harus dikuasai oleh dirinya dan keluarganya, sehingga terjadilah namanya dinasti. Itu udah kayak ibaratnya kerajaan. Bapakna bupati diturunkan ke anaknya, ke anaknya turunkan ke anaknya, ulah bebas. Walaupun memang bertarung di politik, tetapi politiknya sudah dipegang. Sekarang orang mau jadi pejabat di TikTok, di media, diiklan-iklankan.
Ali jalan makin pesawat rusak. Bener gak? Wambe, hayang jadi lurah, janji DPR, janji bupati, janji wambe, ancaman dong tidak janji mah. Tidak janji calon mati. Cek mana janji kamu yang diterepai. Itu semua itu ngobrol janji, apalagi ini sekarang kita menghadapi pilkada dan pilgub ya. Tapi kita sudah bukan hal yang tabu menghadapi begitu. Buruan kemarin isi acara di Kulon, kepala desa sambutan. Apa sambutannya? Yaitu ngajak masyarakat untuk ABC. Maka diacak-acak dulu di panggung sebuah. Nah sebabnya sebab KBG nan saukur janji. Kalau saya terpilih pokoknya di bawah lain jangan menguntungkan pokoknya bukan ngedeng-ngedeng. Ya, makanya ini orang cinta kepakatan. Kalau udah cinta kepakatan, apapun cara bagaimanapun pasti dilakukan. Kalau masalah tadi Rasulullah murtasi, itu mah sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau urusan sokok menyok, kabeh sokok menyokok, jadi saya jadi ketua masjid ya sokok menyokok. Atau berapa kayak kudu aya sokokan, sokokan atau mual manjur atuh. Eta be level nu kitu bae ge atuh sokokan. Apalagi kalau urusan kepangkatan. Jabaheula mah baheula be. Eueuh gajian eta RT RW nu harayana. Halulang. Sudah, ulang. Pajak apa jadi RT? Mung pusing loba urusan. Jabaheula payah ae. Aya kana opat segala calon. Tuh, hampura ya teh. Udah tersinggung RT-nya. Ini mulai RT dia begitu ya. Aduh, geus lah. Lamun diteruskeun bahaya ya. Bapak kasih ya. Ngacak-ngacak tandur ya kemana-mana ya. Ya udah, ini saja karena udah nyampe di masalah kedua. Insya Allah nanti kita lanjut kembali dengan harapan semoga Allah memberikan sehat panjang umur. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum